Bapak Ibu guru, kepala sekolah, orang tua, ataupun adik-adik calon mahasiswa, calon peserta seleksi masuk perguruan tinggi yang kami yakin semuanya harap-harap cemas menunggu di depan layar ini ya. Kita ada banyak streaming yang bisa diikuti bersama-sama. Baik Ibu Bapak sekalian dan kawan-kawan media yang saya hormati, tadi sudah disampaikan Pak Dirjen, Pak BSKP dan Pak Edward Wolok tentang secara garis besar perubahan-perubahan yang ada. Saya akan memberikan agak lebih detail lagi, khususnya dalam proses yang harus dilaksanakan oleh calon siswa, calon mahasiswa, mohon maaf ya, atau sekolah. Kalau proses ini tidak terlalu banyak berbeda dibanding tahun lalu, tapi kami yakin adik-adik di SMA, MA, SMK kelas 12 ini mereka merasakan hal yang baru semuanya, sehingga nanti akan kami sampaikan. Jadi ini tentang prosesnya, apa yang dilakukan oleh adik-adik semuanya dan sekolah. Yang pertama, informasi sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri, program Diploma 3, Sarjana Terapan dan Sarjana tahun 2023. Jadi sekali lagi dari nama ada perubahan, SNPMP untuk mempermudah. Seleksi nasional itu selalu dipakai ya, SN, PMB-nya itu penerimaan masa baru ya. Yang berbeda, yang pertama di slide ini adalah peserta. Pesertanya tahun lalu adalah sarjana dan sarjana terapan. Tahun ini selain dua tersebut ditambahkan dengan program Diploma 3. Jadi ada dua dirjen yang terlibat di sini, yaitu Dirjen Dikti untuk yang program sarjana dan Dirjen Diksi Vokasi untuk Diploma 3 dan Sarjana Terapan. Ini perbedaan satunya. Jadi adik-adik yang di SMK, yang di MA, yang di SMA, yang memiliki keinginan untuk tes atau masuk di D3 di Politeknik, di perguruan tinggi negeri, di Politeknik negeri atau di universitas, di institut negeri, Anda bisa mengikuti ini ya, karena semuanya menjadi satu. Baik, kita lanjut lagi. Next, itu dari sisi peserta. Kemudian tim yang kita sebut tim persiapan SNPMP ini atau seleksi nasional penerimaan masa baru tahun 2023 ini adalah info awalnya tadi, saya kira tadi sudah disampaikan oleh Prof. Nizam maupun Pak Kepala BSKP. Jadi ini adalah untuk peningkatan kualitas proses seleksi dan keterpaduan dengan tingkat pendidikan di bawah Kemendikbud Ristek ya. Terdapat 3 jalur, namanya juga berubah ya. Kalau yang tahun lalu ada SNMPTN, tahun ini berubah menjadi SNBP, SN Seleksi Nasional, BP berdasarkan prestasi. Yang tahun kemarin SBMPTN, tahun ini menjadi SNBT, Seleksi Nasional berbasis tes. Ya, jadi ada 2 itu, dan yang satu lagi jalur secara mandiri. Baik, berikutnya lagi UTBK masih ada. Jadi pelaksanaannya nanti tetap ada pusat-pusat UTBK dan ada ujian tes yang berbasis komputer. Masih sama seperti yang kemarin. Kemudian model tes seleksinya mengacu prinsip adil, transparan, fleksibel, efisien, dan akuntabel. Baik, kita lanjut lagi next. Nah,
ini tujuan dan fungsi SNPMB ini dibentuk sesuai dengan Kepmen ya, 346 ya. Tapi kalau untuk pelaksanaan SNPMB itu mengacu kepada Permendikbud 48 2022. Ini adalah fungsinya tim persiapan, mempersiapkan, mengolah data dan seterusnya. Kemudian melaksanakan UTBK dan nanti menyampaikan hasilnya. Sedangkan tujuannya kita persiapkan untuk melaksanakan tes masuk perguruan tinggi negeri yang kredibel, adil, transparan, fleksibel, ya, dan seterusnya itu. Intinya adalah kita membantu perguruan tinggi negeri untuk mendapatkan calon mahasiswa berdasarkan prestasi akademik atau prestasi lainnya melalui jalur yang pertama, SNBP, dan membantu perguruan tinggi negeri untuk mendapatkan calon mahasiswa berdasarkan UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Ya. Ini semua dilakukan bersama-sama di bawah sistem BSKP atau BP3. Sedangkan kawan-kawan tim adalah dari kelompok PTN yang ditugasi oleh Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri tadi. Baik, lanjut lagi. Ya, sekali lagi ini adalah proses pelaksanaannya. SNBP berdasarkan Kepmendikbud tadi yang saya sebutkan masih tetap sama seperti kemarin. Minimum 20% itu yang berbasis prestasi. Kemudian minimum 40% untuk yang berbasis tes dan sisanya mandiri maksimum 30%. Tapi untuk PTNBH, SNBT yang berbasis tes itu 30% minimum dan mandiri maksimum 50% ya. Masih sama seperti tahun yang lalu ya. Baik, lanjut. Oh ya, catatannya untuk SNBP yang prestasi calon mahasiswa tidak membayar. Ya, sedangkan yang SNBP ada kontribusi di sana. Ya, catatannya tadi. Yang SNBP prestasi itu biaya ditanggung oleh pemerintah. Ya. Oke, lanjut, next. Sekali lagi, proses berikutnya ini yang harus dilakukan oleh sekolah dan siswa. Kalau ibu, bapak, ibu guru BP barangkali masih sangat hafal dan merasakan tidak ada perubahan untuk ini, hanya berubah tanggalnya, ya. Jadi yang ungu yang paling kiri itu adalah yang dilakukan oleh sekolah. Jadi yang pertama untuk seluruh siswa yang ingin mendaftar harus memiliki akun di SNPMB. Alamatnya atau registrasi ya, seperti membuat akun seperti biasanya kalau kita masuk di satu aplikasi harus registrasi. Ini seluruh siswa harus membuat akun. Alamatnya adalah https://portal-snpmb.bppp p-nya 3 ya, .kemdikbud.go.id. Nah, silahkan dicek ke sana untuk adik-adik siswa SMA, MA, SMK ya yang ingin mendaftar, tapi nanti ada tanggal-tanggal pembukaannya
Yang pertama, ya, sekolah dan siswa harus membuat akun, harus memiliki akun. Kemudian tanggal 16 Januari sampai 15 Februari 2023 itu waktu untuk sekolah untuk registrasi akun dan mengisi PDSS. PDSS adalah pangkalan data sekolah dan siswa. Jadi 16 Januari sampai 15 Februari, 1 bulan lamanya, dipersilahkan sekolah-sekolah untuk membuat akun untuk mengisi data-data siswa dan data sekolah. 1 bulan ya. Cuma mohon tidak bergerak di belakang semuanya, 15 Februari semuanya. Nanti kasihan anak-anak karena mereka di tengah itu ada problema, ada muncul sesuatu misalkan nomornya tidak sesuai dan seterusnya. Sehingga kami mohon Bapak Ibu di sekolah untuk melakukan registrasi di awal ya, tidak semuanya di belakang. Terus yang kedua, SSO atau single sign on untuk siswa dan untuk sekolah. Yang sekolah tadi adalah 16 Januari sampai 15 Februari. Giliran berikutnya adalah para siswa tanggal 14 sampai 28 Februari 2023. Nah, ini anak-anak kita mendaftar SNBP, memilih program studi. Ya, karena data sekolah dan siswanya sudah selesai diisikan oleh sekolah. Anak-anak kita mendaftar 14 sampai 18 Februari, dicatat ya. Sekali lagi untuk anak-anak kita, untuk adik-adik kelas 12, 14 sampai 28 Februari. Jangan mendaftar semuanya di 28 Februari malam. Kemudian berikutnya, jadi SSO ini wajib dimiliki karena ada 3 fungsi. Itu nanti berikutnya siswa yang tidak lulus atau tidak ikut di SNBP itu mendaftar ikut di UTBK atau di SNBT ya, Seleksi Nasional Berbasis Tes. Ini yang tahap yang berikutnya tadi, karena ada 2 yang seleksi nasional ya. Jadi dicatat tanggalnya 16 Februari sampai 3 Maret 2023 untuk pendaftaran UTBK dan SNBT ya. Tanggal-tanggal istimewa ini. Saya yakin Bapak Ibu di sekolah, anak-anak, adik-adik di SMA, MA, SMK semuanya menunggu-nunggu ini. Baik, lanjut next. Sekarang pangkalan data tahun dan SNBT BP, monggo next saja. Ya, ini juga syarat-syarat PDSS atau pangkalan data sekolah dan siswa yang akan diisikan ya. Jadi PDSS adalah basis data yang berisi rekam jejak kinerja sekolah. Ini isinya akreditasi sekolah ya. Kemudian nilai raport siswa yang eligible mendaftar, yang memenuhi syarat. Ya, nanti syaratnya ada. Kemudian PDSS ini mengakomodasi kurikulum nasional 2006 KTSP maupun 2013 yang paket ataupun yang SKS. Jadi sekolah yang tidak menggunakan kurikulum nasional tidak bisa mengikuti atau mendaftar di PDSS. Ya, semua sekolah yang mengikuti kurikulum nasional.
Sedangkan kurikulum merdeka, anak-anak kita masih belum lulus, baru tahun depan. Ya. Baik, kemudian PDSS pengisiannya dilakukan oleh sekolah dan kevalitan data yang diisikan itu menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Nanti akan ada surat-surat pernyataannya bahwa seluruh data dijamin kebenarannya atau validitasnya. Lanjut. Nah, ini tentang masih di PDSS ya, persyaratan sekolah untuk bisa masuk mengisi data di PDSS ya. Jadi SMA, MA, SMK itu harus memiliki NPSN. Kemudian akreditasi, sekolahnya harus terakreditasi, dan syarat untuk siswa yang eligible itu sama dengan tahun lalu. Kalau akreditasi sekolahnya A, maka sekolah tersebut memilih 40% siswa terbaiknya untuk masuk di PDSS, untuk eligible mengikuti SNBP prestasi ya. Akreditasi sekolah B 25% terbaik dipilih sekolahnya untuk ikut SNBP prestasi ya. Demikian juga untuk akreditasi C 5% terbaik di sekolahnya ya. Mengisi PDSS, data siswa yang diisikan hanya yang eligible, yang tadi 40% terbaik, 25% terbaik untuk B, 5% terbaik untuk C ya. Kemudian untuk pesertanya, untuk siswanya, siswa SMA, MA, SMK kelas 12 pada tahun 2023 yang memiliki prestasi unggul, ini yang bisa ikut SNBP. Artinya apa? Memiliki prestasi akademik, memiliki NISN, dan itu tadi terdaftar di PDSS. Kalau sekolahnya tidak memasukkan di PDSS, ya siswa kita tidak bisa ikut SNBP ya. Kemudian memiliki nilai rapor semester 1 sampai 5 yang telah diisikan di PDSS. Ya, sekali lagi sekolah itu menentukan sesuai akreditasinya 40%, 25, 5 memilih, kemudian memasukkan datanya yaitu NISN dan rapor semester 1 sampai 5. Ini baru anak-anak kita nanti bisa mengikuti SNBP ya. Memiliki peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio ya. Masih sama dengan tahun kemarin, tapi ini harus kita bacakan supaya anak-anak kita yang saat ini mengikuti online betul-betul yakin tahu ya bahwa oh seperti ini ya. Termasuk mengunggah portofolio untuk program studi seni dan olahraga. Baik, itu dari syarat peserta. Kemudian program studi yang dipilih bagaimana? Setiap siswa, karena ini masih kurikulum 2013, dari jurusan IPA, IPS atau bahasa diizinkan memilih prodi di PTN sesuai keinginannya. Ya, tidak ada syarat tertulis kalau IPA harus memilih program studi A, B, C, D, kalau IPS tidak boleh ke A, B, C, D, tidak ada. Ya. Jadi boleh memilih program studi di
di PTN. Yang kedua, pilihan program studi, setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN saja atau 2 PTN. Ya, dengan syarat jika 2 program studi yang dipilih, maka salah satunya itu harus berada di PTN yang dipilih tadi, salah satunya harus berada di provinsi sama dengan SMA, MA atau SMK asalnya. Bukan KTP ya, tapi sekolah. Kalau Anda anak-anak ya kelas 12 lulus dari SMA X di provinsi Y, Anda memilih 2 perguruan tinggi, 2 program studi, maka yang satu harus ada di provinsi Y sama dengan SMA-nya tadi. Ya, sekali lagi sama dengan provinsi asal sekolah SMA, ya. Ini adalah pilihan program studinya. Jadi 3 sudah ya, syarat sekolah, peserta, dan program studi. Untuk SNBP prestasi. Monggo dilanjut. Tahapan pendaftaran. Yang pertama nanti di website ya masing-masing sekolah ataupun di SNPMB itu akan diumumkan kuota masing-masing perguruan tinggi, masing-masing program studi di masing-masing perguruan tinggi. Yang kedua, seluruh siswa yang ingin ikut di SNPMB harus registrasi akun. Alamatnya di yang tadi https://portal.snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. Kemudian sekolah memilih tadi 40% kalau A, 25% kalau B, 5% kalau C, itu sekolah yang melakukan perankingan. Ya, kemudian pengisian PDSS. Ya. Maaf, ada yang kelewat tadi ya. Setelah 1 pengumuman kuota, registrasi akun, kemudian registrasi akun oleh sekolah dan mengisi data, registrasi akun oleh siswa, kemudian ada verifikasi, melihat data. Apakah ada yang salah atau bagaimana ya. Kemudian sekolah menentukan calon peserta yang tadi 40%, 25% dan seterusnya. Kemudian mengisi data sekolah dan siswa. Baru kemudian siswa melakukan pendaftaran SNBP. Kemudian pendaftaran itu adalah memilih program studi nomor 8, nomor 9, siswa yang memilih prodi seni dan olahraga mengunggah portofolio. Yang ke-10, jalur seleksi SNBP ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi, ya, diolah. Kemudian pengumuman disampaikan nanti pada tanggal 28 Maret 2023 pukul 15.00 WIB. Ya, sekali lagi untuk SNBP seleksi nasional berdasarkan tes nanti hasilnya diumumkan pada tanggal 28 Maret 2023 pukul 15 WIB. Baru kemudian siswa yang diterima melakukan daftar ulang di tempat atau di PTN masing-masing. Ya, itu untuk pengumuman kuota 28 Desember 2022. Ya. Layanan masa sanggah tentang kuota paling lambat 17 Januari pukul 15.00. Ini untuk sekolah ya, karena ada
kadang ada beberapa problem yang ada perbedaan data. Monggo dilanjut Pak Bekti. Nah, ini yang dilakukan oleh sekolah, yaitu melakukan pemeringkatan untuk mendapatkan mahasiswa yang eligible. Ya, jadi sekolah melakukan pemeringkatan dengan memperhitungkan nilai rata semua pelajaran semester 1 sampai dengan semester 5. Kemudian sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan kriteria. Bila ada nilai yang sama, jadi bisa dalam urutan mata pelajaran ada petunjuk ya. Kemudian yang ketiga, jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah. Ya tadi 40% dan seterusnya. Tahapan pemeringkatan siswa oleh sekolah secara lengkap dapat dilihat pada informasi di SNPMP 2023 diunduh di laman resmi SNPMP ya. Sekali lagi mohon dilihat, dicermati alamat resmi SNPMP, yaitu di https://snpmp.bppp.kemdikbud.go.id. Jangan salah ya. Kalau salah itu berarti salah ke tetangga ya. Lanjut. Portofolio, nah ini masih sama dengan yang kemarin, yang tahun lalu ada 10. Ya, jadi olahraga, seni rupa dan seterusnya, teater atau sendra tasik itu ada 3, tari, teater, musik, nah, di situ ada opsinya di dalam. Kemudian seni karawitan, etnomusikologi, fotografi, film, dan televisi, seni pedalangan. Oke, lanjut lagi. Untuk ini masih sama ya. Nah, ini yang sangat penting ya. Mohon adik-adik bisa mencatat, Bapak Ibu guru sekolah juga mencatat ya. Jadi untuk SNBP yang dahulu adalah SNMPTN atau Seleksi Nasional Berbasis Prestasi, mulai membuat akun itu 16 Januari sampai 15 Februari. Ini sekolah ya. Kemudian sosialisasi sudah kita mulai hari ini sampai dengan 8 Februari. Sosialisasi SNBP ya sama, kita mulai hari ini 1 Desember 22 sampai 28 Februari 2023. Nanti kita akan launching kegiatan penerimaan mahasiswa baru pada tanggal 3 Januari 2023 ya. Nah, penetapan siswa eligible ini oleh sekolah 3 Januari sampai 8 Februari. Pengisian PDSS oleh sekolah 9 Januari sampai 9 Februari. Pendaftaran SNBP oleh siswa 14 sampai 28 Februari dan pengumuman 28 Maret 2023 ya. Jam 15.00 WIB. Baik, saya kira tanggal kritisnya sudah dicatat. Monggo kita lanjutkan lagi. Dilanjut deskripsi UTBK. Ini untuk UTBK ya, ini untuk jalur yang kedua. Tadi jalur yang pertama, yang SNBP, yang prestasi, diumumkan 28 Maret. Nah, sekarang kita lanjut ke jalur yang kedua, yaitu yang berbasis tes. Atau ada UTBK. Nah, ini materi tes, kemudian metode tes, kesempatan tes, hasil tes, pelaksanaan tes. Ya. Materi tesnya tadi sudah disampaikan, ada tes potensi skolastik atau TPS, 1 kelompok
besar, kemudian ada satu kelompok besar lagi, isinya adalah penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi bahasa Inggris. Ya, jadi ada dua kelompok besar. Metodenya tetap UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Kesempatan hanya bisa 1 kali. Ya, mohon jangan salah, anak-anak calon mahasiswa, Anda mendapat kesempatan tes UTBK 2023 hanya 1 kali. Ya, mohon untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan persiapan yang sebaik-baiknya. Hasil tes akan diberikan secara individu. Pelaksanaan mirip dengan tahun lalu, 2 gelombang, 1 pekan, 1 pekan, ya. 1 harinya 2 sesi. Nah, kira-kira itu. Nanti sekali lagi bisa dilihat di web resmi SNPMB. Monggo dilanjut. Next, Pak. Persyaratan sekali lagi memiliki akun SNPMB. Yang kedua, kelas 12 tahun 2023, peserta paket C 2023 dan umur maksimum 25 tahun per 1 Juli 2023. Yang ketiga, lulusan SMA, MA, SMK, ini yang tahun sebelumnya yaitu 2021, 2022, atau paket C 2001, 2022. Umur maksimum sama 20 tahun per 1 Juli 2023. Ya. Nah, persyaratan peserta ini sekali lagi anak-anak kita masih memiliki jurusan IPA IPS atau bahasa. Tapi di UTBK boleh memilih DSNBT, boleh memilih prodi di PTN. Merdeka tapi bertanggung jawab. Nanti hasilnya UTBK hanya untuk seleksi tahun 2023. Ya. Dan ada satu lagi, membayar kontribusi biaya UTBK. Ya, nanti besarannya di belakang. Baik, lanjut. Biaya. Kalau tahun kemarin ada campuran, ada Saintek, ada Soshum, ada campuran. Untuk tahun ini UTBK-nya sama, ya, tidak ada campuran IPC, ya. Semuanya biayanya, kontribusinya Rp200.000. Ya, kalau kemarin ada 2 macam, yang pilih 1 saja, yang campuran beda, ya. Hanya mekanismenya akan diumumkan menyusul karena kita ada perubahan tempat kesekretariatan. Ya, kalau kemarin kesekretariatannya dihandle oleh kelompok atau majelis rektor atau PTN. Nah, yang kali ini mekanisme kesekretariatan ada di BP3 atau BSKP. Monggo dilanjut. Nah, ini yang baru, nah, Bapak Ibu semuanya yang hadir online atau kawan-kawan media yang offline di sini, materi seperti tadi yang saya sampaikan, ya. Jadi mengikuti Permendikbud dan transformasi pendidikan atau seleksi masuk yang sudah disampaikan Mas Menteri, maka materi ujian UTBK adalah 1, tes potensi skolastik. Yang kedua, penalaran matematika. Yang ketiga, literasi dalam bahasa Indonesia, literasi dalam bahasa Inggris. Alokasi waktu 195 menit total. Ya, baik. Kita lanjut lebih detail lagi.
Apa itu TPS? Yaitu untuk mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi. TPS yang akan diujikan isinya adalah kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan pemahaman bacaan dan menulis. Kemampuan kuantitatif akan mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar. Ya, jadi ini adalah kognitif, tidak melihat hasil belajar dari SMA, MA atau SMK. Ini kemampuan yang dipunyai sejak lahir. Ya. Yang kedua, materi UTBK, literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Penalaran matematika, mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Jadi tiga besar ini, ya, sesungguhnya ada 4 komponen, ada 3 besar, nanti pelaksanaannya ada 2 besar. Ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini untuk yang SNBT ya, UTBK SNBT. Yang pertama, registrasi akun, sudah sama ya, sudah melakukan di SSO tadi. Kemudian masuk ke SNBT. Kemudian memilih menu verifikasi dan validasi data, yaitu mengisi dan melengkapi biodata, mengunggah pas foto terbaru, verifikasi biodata, dan unggah. Nah ini khususnya kepada adik-adik, Bapak Ibu di sekolah, mohon untuk mengisi biodata dan foto ini yang sesuai dengan yang dipersyaratkan. Jangan sampai mengisi foto tidak kelihatan wajahnya, malah menghadap membelakangi kamera. Atau ada yang main-main mengisi kartun. Ya. Nah ini kasihan, karena pesertanya adalah 1,5 juta siswa. Tidak bisa untuk bermain-main. Ya. Nah makanya di sini diberi menu ya untuk verifikasi. Kemudian memilih menu pendaftaran UTBK SNBT. Mengunggah portofolio, memilih pusat UTBK, ya, kemudian memperoleh slip atau bukti pembayaran biaya UTBK. Nah ini untuk mendaftar di UTBK SNBT. Kemudian lembaga dan mekanisme membayar akan diumumkan segera. Setelah itu maka melakukan login lagi dan melakukan pendaftaran UTBK, serta kalau sukses selesai pendaftarannya bisa mengunduh kartu peserta UTBK. Selanjutnya mengikuti tesnya. Ya. Yang perlu dicatat adalah siswa SMA SMK sederajat yang lulusan 2021, lulusan 2022 nanti wajib membawa ijazah. Kemudian membawa surat keterangan identitas pelajar dari sekolah, kalau yang 2023 belum keluar ijazahnya ya, atau informasi jati diri serta foto berwarna. Ya, sudah nanti pendaftarannya, biodatanya diisi kartun, orangnya pada saat tes tidak membawa identitas. Nah, terus siapa yang bisa dipercaya? Nah itu mohon
Bapak Ibu semuanya di sekolah atau adik-adik yang ikut serta kita minta untuk mengikuti ya. Bagi peserta tunanetra atau low vision itu bisa menyertakan surat keterangan dari kepala sekolah karena nanti akan diberi layanan khusus ya. Bagi siswa yang telah dinyatakan lulus SNBP 2023, tadi kan sudah pengumuman ya, lulus, maka akan ditolak atau secara sistem tidak akan bisa mendaftar di SNBT 2023. Ini catatannya. Jadi sekali lagi, adik-adik yang sudah lulus di SNBP yang berbasis prestasi dari rapot, kalau sudah diterima, Anda tidak bisa mendaftar di SNBT, tidak bisa ikut UTBK, ya, karena kursi itu ditunggu oleh kawan-kawan Anda se-Indonesia yang jumlahnya 1,5 juta. Itu dimanfaatkan, harus digunakan. Ya. Baik, lanjut. Lokasi UTBK ada di 74 pusat. Ya. Nanti kota dan tanggal tes itu bisa dilihat di laman resmi SNPMB ya. Yang tadi sudah beberapa kali kita sampaikan alamat resminya. File ini pun juga nanti bisa diunduh ya di websitenya SNPMB. Lanjut. Nah, ini adalah pelaksanaan UTBK. Jadi dilakukan 2 gelombang. Gelombang 1 8 Mei sampai dengan 14 Mei. Ada 2 sesi pagi dan siang. Berikutnya lagi ada gelombang 2. Gelombang 2 itu maksudnya bukan orang mengulang, tapi karena jumlahnya banyak, sebagian ikut gelombang 1, sebagian ikut gelombang 2. Yaitu tanggal 22 Mei sampai 28 Mei ya. Jadi jumlah hari dan sesi akan mengikuti mengikuti jumlah pendaftar di UTBK karena tadi siswa-siswa bisa memilih mau tes di mana tempatnya ya. Beberapa wilayah pelaksanaan UTBK akan disesuaikan dengan waktu ibadah sholat. Ya, nanti juga akan diumumkan resmi di laman SNPMB. Oke. Jadi sekali lagi gelombang 1 8 sampai 14 Mei, gelombang 2 22 sampai 28 Mei. Lanjut. Ini jadwalnya WIB waktu Indonesia bagian tengah ataupun yang bagian timur. Yang WIB pagi itu 6.45 itu sudah bisa masuk ke ruangan. Lanjut lagi pemeriksaan, ada latihan jam 7.10 sampai jam 7.15 untuk WIB ya. Dan tesnya, ini yang saya katakan ada 2 kelompok besar. Tesnya, tes TPS skolastik itu jam 7.15 sampai 8.45. 1 jam 30 menit. Ya, TPS. Kemudian langsung dilanjut 8.45 sampai 10.30 itu literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris dan penalaran matematika. Nah, jadi 2 ini saja tesnya untuk WIB, WITA dan WIT disesuaikan nanti yang sesi pagi, yang sesi siang mirip saja dimulai 12.30 masuk ruangan sampai nanti 13.00 sampai 14.30 adalah tes TPS. Kemudian satu lagi 14.30 sampai 16.15 literasi Indonesia, literasi Inggris dan penalaran matematika. Nah, kira-kira seperti ini pelaksanaan UTBK-nya ya. Nah, ini yang mungkin menjadi patokan utama perbedaan atau perubahan dibandingkan dengan tahun lalu.
Kalau pelaksanaannya, kalau tempat-tempat UTBK-nya masih sama, ada di 74 ya. Ini beberapa tempat dilakukan, disesuaikan dengan waktu ibadah sholat. Lanjut. Persyaratan peserta. Ini lulusan SMA sama saja ya dengan kemarin, bahwa 2023 kalau belum keluar ijazahnya membawa surat keterangan yang sesuai, memiliki nilai UTBK 2023 kalau pada saat pendaftaran SNBT. Kemudian kesehatan, kemudian peserta yang memilih prodi bidang seni dan olahraga mengunggah portofolio. Saya kira sama saja ini. Setiap siswa boleh memilih 2 program studi pada 1 PTN atau masing-masing 1 prodi pada 2 PTN. Jadi ini lebih bebas. Boleh milih 1, ada 2 pilihan ya, ada 2 pilihan prodi. Boleh semuanya di 1 perguruan tinggi, boleh 1 di PTN A, 1 lagi di PTN B. Dan ini campur untuk D3, untuk S1 terapan, untuk S1 ya. Karena sifatnya mempermudah bagi anak-anak kita, bagi siswa untuk memilih, dan ada kesetaraan ya, maka diminta untuk merdeka tapi bertanggung jawab ya. Oke, lanjut. Ini tanggal-tanggal penting tadi sudah kita sampaikan, tapi boleh dicatat, dimasukkan di agenda ya. Pembuatan akun 16 Februari sampai 3 Maret, sosialisasi UTBK 1 Desember sampai 14 April, lebih panjang karena di sesi kedua. Pendaftaran UTBK 23 Maret sampai 14 April, pelaksanaan UTBK gelombang 1 8 sampai 14 Mei, UTBK gelombang 2 22 sampai 28 Mei, hasil SNBT 20 Juni. Tadi hasil untuk SNBP 28 Maret, ini 20 Juni 2023, dan unduh sertifikat 26 sampai 31 Juli ya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk KIP kuliah. Untuk KIP kuliah, siswa pendaftar dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan skema Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP kuliah. Silahkan membaca atau masuk detail ke website KIP kuliah di https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id ya, silahkan untuk masuk di sana. Lanjut lagi. Nah, ini adalah sekretariatnya SNPMB BPPP, itu ada di lantai 2 di gedung ini. Kemudian nomor kontaknya silahkan dicatat ya, emailnya snpmb@bppp.kemdikbud.go.id, telepon 021 310 4041, ada call center yang kita sediakan 0804 1450450 ya. Sekali lagi, laman resminya ada di https://snpmp.bppp.kemdikbud.go.id. Sekali lagi, jangan salah alamat ya. Saya kira demikian untuk informasi prosesnya. Mudah-mudahan bisa memberi kejelasan bagi khususnya anak-anak kita, adik-adik kita, siswa kelas 12. Dan untuk media resmi sosial itu ada di IG, dari Twitter,
ada di Facebook ya, dan YouTube dan seterusnya. Semuanya ada, silahkan dilihat di sana. Sekali lagi, ini adalah yang resmi. Kalau ada yang mirip-mirip, ya mohon untuk dicermati. Ya, bisa jadi mirip tetapi salah. Ya. Saya kira demikian. Saya sampaikan terima kasih dan saya kembalikan kepada Pak Edward Wolok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asari atas penjelasan panjang lebar terkait detail teknis menginformasikan kepada seluruh ibu bapak juga kepada calon mahasiswa baru terkait proses seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru tahun 2023. Ada beberapa hal yang perlu dicermati dari penjelasan Pak Asari tadi. Pertama tentang perubahan dari proses seleksi berbasis prestasi terkait dari nilai raport yang digunakan, kemudian prestasi-prestasi lainnya yang menjadi indikator penilaian, itu perlu untuk menjadi perhatian para calon peserta. Yang berikut juga kalau untuk yang berbasis tes terkait model soal yang berbasis tes potensi skolastik, kemudian literasi bahasa dan juga penalaran matematik. Dan yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah terkait jadwal. Karena sering ketika dilakukan klaim di luar tenggat waktu yang sudah diberikan, maka itu tidak bisa direspon oleh panitia pelaksana SNPMB. Kenapa? Karena jadwal tenggat waktu proses seleksi penerimaan mahasiswa baru itu sudah dipatok sedemikian rupa sehingga baik seleksi nasional berbasis prestasi yang akan diumumkan di 28 Maret, seleksi nasional berbasis tes yang harus diumumkan di 20 Juni. Itu tidak bisa kita geser. Kenapa? Karena masih ada proses seleksi mandiri yang menjadi kewenangan dari masing-masing PTN yang harus diberikan tenggat waktu yang cukup, di mana tenggat waktu tersebut juga dibatasi oleh proses mulainya perkuliahan. Gitu. Ini yang perlu menjadi perhatian ketika kita akan menginformasikan ke seluruh calon peserta. Baik Ibu Bapak yang saya hormati, teman-teman media, setelah menerima berbagai macam penjelasan baik dari Pak Dirjen Dikti, Kepala BSKAP, kemudian Pak Ashari dan juga Ketua Majelis Rektor, apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan untuk lebih memperjelas sosialisasi yang akan Ibu Bapak lakukan, kami persilahkan, tetapi mengingat waktu, mungkin kami hanya memberikan kesempatan satu session saja mungkin dengan maksimal 3 penanya, karena pada pukul 15.00 konferensi pers ini harus kita akhiri, karena ketua panitia ini harus bergerak ke salah satu stasiun TV untuk melakukan sosialisasi secara live di stasiun TV tersebut. Kami persilakan Ibu Bapak kalau ada pertanyaan 1, 2, 3. Oke? Mulai dari Ibu, tolong disebutkan nama, asal media, kemudian pertanyaannya. Monggo Bu. Ya, terima kasih. Saya Esther dari Harian Kompas. Tadi kan dijelaskan di awal bahwa sistem nasional PMB ini kan di tahun ini ada D3 dengan D4 S1, tapi tadi belum terlalu jelas itu integrasinya untuk pemilihan dampaknya kepada peserta itu seperti apa? Apakah memungkinkan dari yang mau pilih D3 S1 atau gimana itu tolong dijelaskan lebih lanjut juga. Berarti kan akan ada jumlah mungkin juga perguruan tinggi yang lebih banyak dan kita juga punya kapasitas yang daya tampung ya yang lebih banyak. Nah, terus yang kedua tadi merdeka bertanggung jawab di dalam memilih, sementara siswa-siswa kita ini kan sampai saat ini masih terkotak, mereka udah sadar diri, saya anak IPA, saya anak IPS. Maksud saya ketika memanfaatkan peluang ketika memang sudah terbuka ini kira-kira panduannya seperti apa supaya mereka juga bisa sukses, karena tadi ada disebutkan juga bahwa perguruan tinggi negeri ini sekarang sedang membuat suatu kesepakatan bersama. Mungkin lebih dijelaskan apa kesepakatannya itu dalam hal, karena tadi itu bukan kepada mapel penguasaan mapelnya ya, tadi kan kepada kemampuan itu integrasi dari kesepakatan PTN itu dampaknya tadi terhadap peluang diterima. Yang terakhir kepada Mas Nino. Nah, karena ini memang membuat ini pertama kali dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru kita melepaskan sekat-sekat itu ya, IPA IPS itu. Bagaimana mungkin bisa dibantu lagi, lebih dijelaskan bagaimana dengan
Merdeka Belajar dan kurikulum Merdeka yang sekarang di SMA, di SMK itu membantu calon mahasiswa ini memang lebih bisa terbuka lagi untuk mereka memilih. Kalau nggak salah, kalau yang yang prestasi itu kan ada panduan dari surat keputusan menteri ya. Ini tentang ada untuk saya nggak tahu apa, ada mata pelajaran tertentu juga untuk prodi tertentu atau gimana gitu. Itu guide-nya untuk calon peserta bagaimana? Terima kasih. Baik, makasih Mbak Esther dari Kompas untuk pertanyaan teknisnya terkait Diploma 3, Sarjana Terapan, kemudian mata pelajaran itu nanti akan disampaikan oleh Prof. Budi. Kemudian terkait dengan Merdeka Bertanggung Jawab, kurikulum Merdeka Belajar yang sedang berlangsung sekarang ditujukan kepada Mas Nino. Silakan yang kedua, bisa lebih singkat dan to the point pertanyaan. Terima kasih kesempatannya. Saya Ma'ruf dari Koran Jakarta. Ada dua pertanyaan. Nggak kedengaran Mas, siapa Mas? Ma'ruf dari Koran Jakarta. Oh iya. Pertama, Jakarta. Ada dua pertanyaan Pak. Pertama, terkait soal-soal di SNMPT, itu kan jadi TPS dan beberapa kayak literasi, numerasi gitu ya. Nah, apakah perubahan soal ini... mungkin lebih dekat ke mic, sangat tidak jelas. Oke. Dipegang aja, oke, sip. sorry. Nah, apakah perubahan soal ini juga meminimalisir potensi kecurangan yang terjadi seperti bocoran soal atau seperti itu? Oke. Nah, yang kedua, apakah perubahan lembaga dan perubahan proses ini juga akan meningkatkan proses pengawasan ketika teknis pelaksanaannya? Itu aja sih Pak. Terima kasih. Baik. Jadi dari Koran Jakarta, Harian Jakarta ya? Koran Jakarta ya, terkait model tes ini apakah bisa menekan proses kecurangan terkait dari sistem pelaksanaan ini ya? Baik Mas, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir tadi angkat tangan. Oh ya silakan Mbak, monggo Mbak. Kesini aja Mbak, gak apa-apa. Kecurangannya pasar aja. Dari Koran Jakarta, Tes, terima kasih. Saya Fitra dari RRI. Saya ingin menanyakan terkait sosialisasi yang SNBP tadi. Ini kan tadi ada catatannya kalau itu dibiayai oleh pemerintah, apakah itu termasuk dari bidik misi dan Kartu Indonesia Pintar juga atau skemanya berbeda lagi di tahun ini? Kemudian yang TPS tadi, tes potensi skolastik itu apakah nantinya akan berbeda juga, maksudnya apakah akan ada yang sama juga dengan TPA yang seperti yang tahun lalu, karena kan saat ini berbeda gitu ya dengan TPA yang sebelumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak dari RRI. Untuk terkait dengan KIPKA kita jawab aja langsung. Bahwasanya kalau KIPKA itu perlu diketahui bahwasanya biaya seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru untuk jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi itu full ditanggung oleh pemerintah. Kalau kontribusi untuk seleksi nasional berdasarkan tes untuk peserta KIPKA itu juga dibiayai oleh pemerintah, sebagaimana yang sudah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Baik, mungkin bisa dijawab Pak Budi dulu, saya persilakan untuk menjawab semua pertanyaan yang terkait dengan teknis tadi. Kemudian Mas Nino untuk menjawab terkait Merdeka Belajar dan Pak Uuf terkait yang Politeknik tadi Pak, D3, D4. Kemudian Pak Sari terakhir untuk potensi kecurangan. Monggo Pak Budi. Baik, cepat saja karena waktu. Jadi pertama terintegrasi, maksudnya seperti apa? Jadi memang di SNPMB 2023 itu seleksi untuk perguruan tinggi negeri termasuk Diploma 3, Diploma 4, sarjana, artinya D4 itu S1 terapan. Nah, ini teknisnya adalah setiap peserta itu bebas. Nah, kalau tadi sudah disampaikan oleh Prof. Azhari, setiap peserta diizinkan memilih 2 program studi, itu berarti boleh pilihan 1 di S1, pilihan 2 di D3 atau sebaliknya atau di D4 dan sebagainya. Yang penting dibatasi 2 program studi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini ada kaitannya tadi baik SNBP maupun SNBT itu peserta diizinkan untuk memilih program studi apapun. Ya,
Kalau dulu namanya lintas, kira-kira seperti itu. Tetapi sekali lagi merdeka bertanggung jawab. Jadi artinya sebagai contoh, memang anak IPS atau bahasa diizinkan memilih prodi fakultas teknik, misalkan teknik sipil, tetapi sekali lagi harus bertanggung jawab. Nah, kalau sampai diterima apakah bisa lulus dan sebagainya itu tolong dipertimbangkan betul. Saya kira yang teknis itu Pak Edward, makasih. Terima kasih Prof. Budi. Sebelum ke Mas Dino mungkin Pak Uuf dulu terkait politintegrasi tadi. Monggo Pak. Baik, makasih Pak Edward. Jadi Politeknik bergabung di tahun 2023 tentu saja itu akan menambah menu yang bisa dipilih oleh calon pendaftar, calon peserta SN kedua jenis seleksi, dan saya pikir dengan bertambahnya menu itu akan memberikan lebih banyak pilihan bagi mahasiswa, bagi calon mahasiswa, sehingga memiliki kesempatan yang lebih baik untuk belajar sesuai dengan passionnya. Saya juga sambil memantau YouTube siaran langsung ini, responnya alhamdulillah bagus, terutama dengan terkait kebijakan lintas jurusan maupun dengan hal-hal lain. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Uuf. Ibu Bapak yang saya hormati, kebetulan juga saya ingin menginformasikan karena Pak Uuf tadi menyinggung tentang mengikuti di YouTube. Memang saat ini yang mengikuti live streaming Instagram itu dan YouTube ini hampir kurang lebih 10 ribuan yang menonton secara langsung. Mas Dino silakan terkait pertanyaan tadi yang Merdeka Belajar tadi. Terkait tes skolastik dengan kemudian penerapan kurikulum Merdeka Belajar hari ini, apakah itu memang akan membantu siswa untuk terkait dengan keikutsertaan menggunakan tes skolastik ini Pak? Silakan. Ya, terima kasih dari Mbak Esther tadi ya atas pertanyaannya. Kedua jalur seleksi nasional itu perlu dilihat secara bersama-sama. Jadi tidak hanya melihat tesnya saja, tetapi jalur prestasinya. Di jalur prestasi, keputusan Menteri 345 itu filosofinya adalah kita ingin agar siswa pertama-tama mementingkan semua mata pelajaran. Jadi tidak ada mata pelajaran yang tidak penting. Ya. Ini baik kurikulum 2006, 2013, nanti kurikulum Merdeka sama. Ini agnostik kurikulum. Ya. Jadi prinsip bahwa semua mata pelajaran kalau itu ada di kurikulum maka itu penting untuk dipelajari. Itu dikuatkan melalui ketentuan bahwa semua mata pelajaran itu ada bobotnya di dalam penilaian jalur prestasi. Tapi sekaligus kita mendorong siswa untuk mempelajari secara lebih mendalam mata pelajaran tertentu yang akan menjadi prasyarat, akan menjadi lebih relevan untuk prodi-prodi yang mereka tuju sesuai dengan aspirasi, minat, karir dan bakat mereka. Jadi kalau yang mau masuk teknik di Kepmen 345 itu jelas ya harus mendalami matematika tingkat lanjut, ya harus mendalami fisika gitu ya. Lebih daripada teman-teman mereka yang memilih prodi-prodi yang lain. Ini yang dimaksud Pak Budi tadi dengan merdeka bertanggung jawab. Dan ini kita arahkan melalui prinsip yang ada di dalam Kepmen 345 itu. Jadi meskipun di jalur tesnya nanti kompetisinya bebas, tetapi sebelum jalur tes mereka kan mikir, adik-adik ini kan pasti mikir tentang jalur prestasinya gitu ya. Dan itu diarahkan sesuai dengan karakteristik program studi, prior knowledge apa yang diperlukan. Itu mereka harus pelajari secara lebih mendalam. Nah di jalur tesnya sendiri betul ini kompetisi bebas, kita ingin memberi kesempatan kepada semua siswa terlepas dari mereka dari peminatan atau jurusan apa, dari SMK juga bisa, karena kita mengikuti praktik baik di negara-negara maju yang melihat potensi skolastik. Ini merupakan faktor yang lebih menentukan bagi keberhasilan kesiapan studi
calon mahasiswa di perguruan tinggi nantinya. Saya rasa mungkin itu dulu Pak Edward, terima kasih. Terima kasih Mas Dino, penjelasannya cukup detail. Silakan Pak Asari terkait dengan model tata kelola dan pelaksanaan yang baru ini, bagaimana dengan potensi untuk menekan potensi kecurangan. Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Edward. Jadi untuk kecurangan, ini kita dari tahun ke tahun muncul juga dan kita menemukan, dan setiap kecurangan kita tindak lanjuti, yaitu kita bawa atau kita serahkan ke aparat penegak hukum. Ya, kecurangan atau potensi kecurangan yang terjadi itu sesungguhnya yang pertama, orang atau siswa kita itu minta bantuan. Bantuan itu bisa orang yang sama di dalam ruangan itu, bisa orang lain di luar. Ya, yang di dalam atau yang di luar. Kalau di luar pasti butuh satu alat teknologi ya, alat komunikasi yang sekarang sudah bentuknya kecil-kecil. Kalau tradisional dahulu menggunakan kode-kode itu ya. Kecurangan yang kedua itu mengganti peserta. Yang ikut ujian bukan yang bersangkutan. Ya, dengan cara berbagai cara lah, mengganti foto lah dan seterusnya. Nah, ini ya selalu saja ada potensi, ada yang curang. Cuma ini sangat disayangkan. Sebagai generasi muda, Anda adalah ya, para calon ini adalah calon Indonesia emas ya. Anda itu generasi muda emas Indonesia yang semestinya tidak melakukan itu. Namun demikian, tim SNPMB melakukan beberapa antisipasi. Antisipasi diantaranya adalah satu, membuat soal yang berbeda. Jadi pada saat hari H pelaksanaan ujian, saya yang duduk di sini dengan di sebelah itu berbeda. Sehingga mau minta bantuan di dalam ruangan sekalipun tidak bisa. Minta bantuan ke orang lain di luar masih mungkin bisa, tapi menggunakan alat. Nah itu ya. Jadi antisipasi yang sudah dilakukan kawan-kawan adalah membuat soal itu berbeda. Di dalam ruangan itu sudah beda. Apalagi beda sesi, tidak akan sama, tidak akan terulang. Nanti, hari ini, besok, nanti gelombang kedua itu berbeda. Antisipasi yang pertama. Yang kedua, antisipasinya adalah SOP pada saat pelaksanaan. Pada saat pelaksanaan itu, yang pertama dilakukan pemeriksaan secara fisik, mencocokkan identitas, ya. Kemudian memeriksa ini ada kemungkinan peralatan-peralatan yang ditaruh di telinga, ditaruh di dalam masker dan seterusnya ya, secara fisik. Atau yang memungkinkan menggunakan metal detektor, dicek. Ada beberapa UTBK yang sudah banyak menggunakan itu, tapi kami tahu beberapa yang lain tentu saja tidak mudah untuk mendapatkan metal detektor. Namun itu adalah upaya, yaitu SOP pemeriksaan pada saat pelaksanaan. Nah kira-kira itu Pak Edward dan kawan-kawan media semuanya untuk antisipasi kebocoran, atau bukan kebocoran, kecurangan yang dilakukan. Ya, sekali lagi selayaknya ini tidak dilakukan lah. Kami percaya anak-anak Indonesia itu jago-jago semuanya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Asari. Baik Ibu Bapak, teman-teman media maupun calon peserta Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru yang mengikuti lewat live streaming yang kami hormati. Demikianlah penyampaian dari tim Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru untuk tahun 2023. Semoga ini cukup memadai, dan apabila masih ada yang kurang, itu masih bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan melalui sekretariat, dan kita akan menjawab apa yang ingin didapatkan kejelasan oleh seluruh calon peserta. Khusus untuk kecurangan perlu ditegaskan, kita tentu menyiapkan sistem yang benar-benar
bisa untuk tidak dicurangi. Tetapi namanya kecurangan kalau sudah ada niat ya pasti tetap akan muncul. Tetapi tentu kita akan lakukan antisipasi untuk itu. Baik Ibu Bapak dan teman-teman sekalian. Terima kasih Mas Dino. Jadi demikianlah konferensi pers pada sore hari ini. Semoga konferensi ini beroleh ridho berkat dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar ini menjadi langkah awal yang baik untuk proses seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri tahun 2023. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih kepada seluruh teman-teman para narasumber yang sudah menyempatkan hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih kepada seluruh teman-teman media. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo calon mahasiswa Indonesia. Berdasarkan Permendikbudristek nomor 48 tahun 2022, terdapat 3 jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2023. Pertama, seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT, dan seleksi mandiri oleh perguruan tinggi negeri. SNPMB bersama BPPP mempersiapkan dan mengolah data calon mahasiswa untuk bahan seleksi jalur SNBP dan SNBT untuk pimpinan PTN. Selanjutnya, mari kita mengenal lebih dalam jalur seleksi pertama, yakni seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. SNBP merupakan jalur seleksi berdasarkan hanya nilai akademik atau nilai akademik dan prestasi lainnya yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi negeri. Biaya SNBP seluruhnya ditanggung oleh pemerintah dan tidak dibebankan pada peserta. Kuota minimum jalur SNBP masing-masing perguruan tinggi negeri adalah 20%. Siswa yang telah dinyatakan lulus SNBP 2023 tidak diperbolehkan ikut ujian tulis berbasis komputer atau UTBK 2023, termasuk siswa yang telah lulus seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN pada tahun 2021 dan tahun 2022. Apa persyaratan mengikuti SNBP? Yang pertama, sekolah harus memiliki NPSN atau nomor pokok sekolah nasional. Yang kedua, selanjutnya persyaratan siswa adalah memiliki prestasi akademik dan pastinya harus memiliki NISN yang terdaftar di PDSS. NISN adalah nomor induk siswa nasional dan PDSS adalah pangkalan data sekolah dan siswa. Selain itu, memiliki rapor dari semester 1 sampai dengan 5 yang telah diisikan di PDSS. Selanjutnya, mari kita mengenal jalur seleksi kedua, yakni SNBT atau Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. Jalur seleksi SNBT diambil berdasarkan hasil UTBK dan dapat ditambah dengan kriteria lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan PTN Akademik, PTN Vokasi, dan PTKIN yang bersangkutan. Kuota minimum SNBT non-PTN Badan Hukum, kuota minimumnya adalah 40% dan kuota seleksi mandiri maksimum 30%. Dan untuk PTN Badan Hukum, kuota minimumnya 30% dan kuota seleksi mandiri maksimum 50%. Peserta SNBT hanya diperbolehkan mengikuti UTBK sebanyak 1 kali dan hasil UTBK hanya berlaku untuk mendaftar SNBT 2023. Calon peserta yang akan mengikuti SNBT terdiri atas siswa lulusan tahun 2021, 2022, dan 2023. Ujian tes pada SNBT tahun 2023 masih menggunakan ujian tulis berbasis komputer atau kita kenal sebagai UTBK. UTBK memiliki 3 materi utama, yakni pertama adalah tes potensi skolastik. TPS mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi. Dalam PTS, yang akan diuji adalah kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis.
Kemampuan kuantitatif akan mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar. Selanjutnya adalah literasi dalam bahasa Indonesia dan literasi dalam bahasa Inggris. Tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah, dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah penalaran matematika. Tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia. Pada seleksi masuk 2023, pemerintah juga menyediakan bantuan beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah bagi siswa pendaftar dari keluarga kurang mampu secara ekonomi. Calon mahasiswa Indonesia dapat membaca informasi terkait KIP kuliah pada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan melalui laman Dengan inovasi ini diharapkan calon mahasiswa mendapatkan layanan seleksi yang transparan, kredibel, akuntabel, berkeadilan, dan berkualitas. Selamat berjuang calon mahasiswa Indonesia dan semoga sukses.